Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 1 Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perkenalkan, saya Nining Widiawati, JGP Angkatan 10 yang akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir kucing terhadap rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Widiawati, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sidorenggo, Kabupaten Malang. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi terhadap rekan saya Yuyut Triwahyu Santoso yang akan melakukan praktik pembelajaran. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, untuk hari ini saya mau mohon bantuan jenengan untuk saya observasi untuk memenuhi tugas di pendidikan guru penggerak saya. Siap. Bersedia nggak Pak Yudit ya? Bersedia. Saya kemarin sudah melihat modul ajar yang jenengan buat. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan sebelum Bapak melakukan praktik pembelajaran. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu terima kemarin, bahwa tujuannya yaitu peserta didik mampu menjaga keseimbangan ekosistem, di mana nantinya peserta didik bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dalam bentuk rantai makanan. Berarti materi IPAS ya Pak? Betul, materi IPAS, elemen yang akan saya ampu adalah rantai makanan. Iya. Mengajar kelas berapa Bapak? Kelas 5 fase C. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin Bapak capai pada praktik pembelajaran Bapak ini apa? Pengembangan yang nantinya dicapai oleh peserta didik kami sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di sini kami tulis di modul saya, kami tulis bahwa peserta didik akan memahami bahwa mereka itu hidup pada satu sistem, ya, di mana antar komponen satu dengan komponen yang lainnya itu saling berkaitan, seperti itu. Ya. Berikutnya, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan? Kalau strategi untuk pelajaran IPAS ini kayaknya itu sesuai dengan PBL, problem Based learning. betul. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut Bapak selanjutnya yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran ini? Oke, nantinya saya akan membuat evaluasi terhadap peserta didik kami, asesmen. Kalau memang nanti dalam pembelajaran saya itu saya anggap berhasil, maka dalam pembelajaran IPAS untuk rantai makanan berarti sudah saya anggap cukup. Tapi kalau nanti dalam asesmen itu ada yang kurang, maka kami akan melakukan uji kasus terhadap peserta didik kami dan kita ulangi pembelajaran yang sama di waktu yang lain. Luar biasa sekali rencananya Pak Yuyut. Terima kasih. Semoga nantinya di pembelajaran yang Bapak akan lakukan nanti bisa sukses seperti yang Bapak inginkan dan juga bermanfaat bagi anak-anak didik Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yud. Siap. Monggo silakan untuk melakukan pembelajaran. Siap, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran mari kita berdoa dulu. Coba kita bikin berdoa.
kepada Pak Guru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini siapa yang nggak masuk? Sama? Mana? Oke, nanti coba yang tidak dengan Rizky dan Intan coba menjenguk kedua temanmu tersebut ya. Kalau bisa sambil bawa apa? Buat tangan. Apa buat tangan? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Kita melafalkan Pancasila. Coba sekarang yang melafalkan Pancasila membimbing teman-teman Mbak Dewi Ayu Wulandari. Silakan maju ke depan. Yang lain berdiri. Silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kalau kalian sudah siap belajar, jadi saat kita nanti pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kita bikin aturan, bukan aturan ya, kesepakatan bagi yang rame kira-kira apa kesepakatan yang cocok untuk kita? Dihukum, nggak boleh dihukum. Diapakan? Diberi peringatan suruh maju aja ya, nyanyi nanti yang rame. Bagaimana? Setuju nggak? Kesepakatan kita untuk hari ini bahwa nanti yang mengganggu temannya atau yang rame kita suruh maju, kita suruh menyanyi. Setuju? Oke. Kalau kemarin pelajaran IPAS kita belajar tentang alat indera mata dan alat indera mata untuk telinga untuk Oke, kalau masih ingat apa sih fungsi dari lensa mata kita? Apa? Memfokuskan cahaya. Bagus. Kalau retina? Retina bagian belakang dari mata kita. Membentuk apa? Membentuk bayangan bagus, itu fungsi dari retina. Masuk sudah 1 minggu. Mungkin kalian nggak belajar ya kan di rumah. Nah, oke. Lain kali coba dibaca, materi dibaca. Tapi hari ini kita akan jalan-jalan ke hutan sebentar. Aku pernah ke hutan. Di situ aku lihat tumbuhan banyak lebat tinggi. Ya, selain tumbuhan aku juga banyak melihat ya hewan. Kira-kira siapa yang pernah pergi ke hutan? Coba kita bayangkan ke hutan aja. Ada hewan apa yang ada di hutan? Burung, monyet, apa lagi? Harimau, oke. Semut, oke. Kira-kira semut dapat makanan dari mana? Nektar. Oh, dari nektar, betul. Nektar dari bunga. Jadi madunya bunga itu namanya nektar. Selain semut yang mengonsumsi nektar, yang memakan nektar, kira-kira apa hewan apa? Oke. Ada nggak hewan yang memangsa semut atau kupu-kupu? Kira-kira hewan apa? Oh, katak. Bagus sekali, katak. Katak memakan semut atau kupu-kupu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya, apa sih rantai makanan itu? Nanti kita terangkan lebih lanjut.
Dengan tujuan apa? Setelah kita mempelajari rantai makanan, nantinya kamu bisa menjaga keseimbangan ekosistem, di mana ada penyaluran energi dari setiap hewan yang dimakan. Ya, itu tujuannya supaya kalian nanti juga bisa mendeskripsikan tentang peristiwa makan dan dimakan. Cuma dalam rantai makanan itu berlangsung terus menerus dengan peran masing-masing. Perannya masing-masing dengan peran masing-masing. Dalam rantai makanan pasti ada namanya Produsen. Ada yang tahu apa produsen? Belum baca berarti ya. Produsen itu penghasil. Bisa dikatakan penghasil. Oke, dalam rantai makanan juga ada yang berperan sebagai konsumen. Ya. Konsumen kalau di pelajaran IPAS, IPS dulu, konsumen pemakai. Tapi dalam rantai makanan nanti konsumen ini yang memakan produsen. Kita lihat konsumen sendiri itu ada tingkatannya. Yang pertama Konsumen tingkat 1. oke, Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3. oke, dan seterusnya. Ini yang namanya berdasar urutan tertentu peristiwa makan dan dimakan dalam satu ekosistem. Hai. Halo. Hai. Hai. Oke, jangan terlalu berisik, mengganggu teman yang lain. Ya, bisa berarti? Bisa. Bisa berarti. Bisa. Pelan-pelan aja ya. Yuk, diam. Perhatikan. Produsen di sawah adalah padi. Padi dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh katak. Setelah itu katak dimakan oleh ular. Ular mati karena tidak ada yang diburu. Akhirnya diuraikan oleh jamur. Jamur pun menghasilkan humus untuk kembali ke tanaman. Sudah dulu. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok salah. Ada nggak yang mau bertanya terhadap kelompok sawah? Silakan. Yakin? Yakin. Coba, ayo. Hari ini kita sudah melakukan pelajaran tentang rantai makanan. Ada yang masih ingat apa rantai makanan tadi? Yang dimakan antar siapa? Jadi peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup itu namanya rantai makanan. Ada yang ditanyakan? Yakin? Oke, hari ini kita cukupi. Pulang, mari kita berdoa. Coba dipimpin oleh Lailatul Aulia Rahmah. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat kepada Pak Guru. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Widiawati, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Malang. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan saya Yuyutri Wahyu Santoso dan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Aris Yuliantoko. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat dulu.
Terima kasih. Kan saya sudah siap. Oh iya. Terima kasih Pak Yuyut atas kerjasamanya. Boleh saya mulai Pak? Terima kasih. Begini Pak Yuyut, dari apa yang sudah saya observasi di kelas Bapak tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Siap. Iya. Saya mulai ya Pak. Siap. Apa yang menurut Anda berjalan dengan baik selama pembelajaran Bapak di kelas tadi? Saya rasa saat pelajaran di kelas tadi saya mengambil kelas 5 ya. Iya. Saya mengambil kelas 5 kelas C, di mana saya tadi mengajar materi ekosistem, tapi elemennya itu elemen rantai makanan, dan saya menggunakan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, di mana PBL yang kami lakukan. Siswa saya itu saya kira sangat antusias, di mana dalam pembelajaran tadi terlihat aktif. Peserta didik yang ada di kelas 5, meskipun masih ada beberapa siswa yang mungkin ya namanya aja siswa, ada yang bagaimana gitu mungkin nakal atau hilang. Iya, begitu pun yang saya lihat tadi Pak. Betul. Kemudian pertanyaan kedua Pak, apa yang Anda rasakan yang menjadi tantangan dalam pembelajaran Bapak tadi? Yang menjadi tantangan saya rasa tadi gini, manajemen waktu yang saya lakukan, di mana dalam pembelajaran tadi saat waktu yang kami gunakan dalam pembelajaran itu, saya hanya mampu memfasilitasi satu kelompok untuk presentasi ke depan, sedangkan di kelas saya itu ada 5 kelompok, jadi hanya satu yang bisa maju ke depan itu. Jadi manajemen waktunya yang kurang baik begitu ya? Betul. Iya. Bagaimana respon murid-murid Bapak terhadap metode pengajaran yang Bapak lakukan? Ya sama seperti yang awal tadi ya, siswa kami sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh, begitu. Ya. Iya. Responnya cukup bagus ya Pak? Siap. Seperti Ibu lihat tadi kan, memang seperti itu kan? Iya. Betul. Bagaimana Anda menilai pencapaian tujuan pembelajaran di kelas Bapak tadi? Oke, tujuan pembelajaran tadi saya rasa kan tujuan dari modul ajar yang saya buat itu peserta didik mampu mendeskripsikan berkaitan dengan rantai makanan. Dan setelah saya observasi dan melakukan asesmen terhadap peserta didik, dari 36 siswa ada 4 siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan dalam penilaian yang kami lakukan. Seperti itu. Luar biasa Pak. Berarti sudah bagus ya? Iya. Bagaimana siswa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan? Saat melakukan maju ke depan, ada satu kelompok tadi yang presentasi ke depan tadi dengan membawa diorama ya, kebetulan kita akan melakukan diorama waktu itu rantai makanan. Saya mencoba langsung mengasih masalah terhadap kelompok tadi. Saat rantai makan kita coba cabut salah satu dari rantai makanan tersebut. Saya mengajukan, ya betul. Kemudian kelompok lain juga coba mengajukan pertanyaan, dan kelompok yang maju ke depan, maju tadi bisa menjawab dengan sempurna kayak gitu. Iya, tadi saya lihat juga begitu. Kelompok yang presentasi sudah bisa melakukan tugasnya dengan baik. Betul. Apa indikator keberhasilan yang Anda amati selama pelajaran tadi? Saya rasa ya keberhasilan itu tadi, dari nilai tadi juga termasuk indikator. Yang kedua mungkin anak-anak terlihat aktif dalam mengikuti pelajaran, itu yang saya anggap bahwa itu keberhasilan saya dalam memberikan materi terhadap peserta didik saya. Iya, betul sekali. Kemudian apakah ada strategi mengajar yang menurut Bapak masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, atau mungkin akan Bapak terapkan di pembelajaran berikutnya? Strategi saya rasa sama seperti yang Ibu awal tadi tanyakan apa itu manajemen waktu. Yang kedua mungkin saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena
saya memang Iya. pakai bahasa Jawa juga kan gitu. Iya. Tapi kalau Madura nggak ada, sebenarnya di SD saya itu ada Hanya orang 3 Madura suku ya. orang Madura juga. Iya, iya. Bagaimana Anda melibatkan semua siswa, terutama mereka yang tampak kurang aktif, Pak Didi? Tetap kurang aktif. Untuk murid yang kurang aktif, ya. Siap, seperti yang Ibu lihat tadi, saya sering kalau ada siswa yang rame atau apa itu saya mencoba meneriakkan jargon SD kita. Semangat lagi seperti itu. Seperti SDGing Betul, begitu ya? betul, Iya. Ibu. Oke. Apa pendekatan yang Anda gunakan untuk mendiferensiasi pembelajaran dan bagaimana hasilnya, Pak? Saya pendekatan untuk peserta didik saya menggunakan diferensiasi proses itu Proses, untuk iya. berdasarkan majemuk sebenarnya. Iya. Dan kebetulan kalau proses itu apa saya lupa. Gines ya seperti itu. Untuk memfasilitasi Auditori. ya kayak belajar betul. auditori, Betul itu. visual dan kinestetik Ah, gitu ya, betul, Pak? ya, ya. Iya. Oke. Bagaimana Anda mengelola waktu dalam aktivitas di kelas tadi? Nah itu kelemahan saya tadi kan saya bilang saya sampai saat ini mengelola waktu itu Iya. kan tadi saya sudah bilang bahwa dalam pembelajaran tadi saya kekurangan waktu. Nah untuk itu saya akan merefleksi. Iya. Nah itu saya akan mencoba tanpa basa-basi biar langsung ke materi tanpa banyak menggunakan kata yang tidak tepat Iya. untuk Mungkin dari alokasi waktunya sendiri, Pak, yang kurang. Oh betul Iya, betul. kan Nah, kalau dalam- membuat diorama seperti itu membutuhkan tidak 2 jam pembelajaran, mungkin bisa Bapak gunakan. Oh betul, mungkin saya harus mungkin seperti itu. betul Bu. Iya. Siap, terima kasih. Apakah ada momen di mana Anda merasa manajemen kelas bisa lebih baik? Bagaimana Anda akan menanganinya di masa depan? Manajemen kelas, maksud Ibu? Manajemen Untuk kelas apa? Bapak yang Bapak lakukan di dalam kelas, manajemen kelasnya mungkin kalau ada peserta didik yang ramai sendiri atau bagaimana seperti itu, Pak? Bagaimana Bapak Iya, mengkondisikan seperti halnya kelas? tadi kita Iya. meneriakkan jargon dan ice breaking tadi untuk memfasilitasi anak peserta didik Iya. tadi yang kurang. Iya, mungkin itu yang perlu Oke, Bapak iya. refleksi juga ya. Iya. Apa umpan balik yang ingin Anda berikan pada diri sendiri terkait pembelajaran tadi? Iya. Iya. Umpan Refleksi balik untuk Bapak refleksi sendiri. saya itu berarti manajemen waktu tadi. Harusnya saya memilih jam pelajaran itu yang 3 jam pelajaran bukan 2 jam pelajaran saat kita melakukan praktek seperti membuat diorama rantai makanan tersebut. Iya. Jadi disesuaikan Dengan jam pelajaran. iya, dengan materinya Materi juga. juga. Betul Bu. Kemudian untuk jika Bapak mengulangi pelajaran tadi, apa yang akan Bapak lakukan secara berbeda supaya mungkin lebih baik begitu mungkin? Mungkin lebih baik supaya itu ya sama, saya kira sama kita memilih waktu waktunya ya tadi. memilih waktu Iya. itu tadi. Kemudian dari manajemen kelasnya, Pak. Iya siap. Iya. Seperti itu. Iya. Berdasarkan observasi dan refleksi ini, apa yang menjadi prioritas pengembangan Anda ke depannya? Saya akan lebih banyak belajar berkaitan dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi Luar dan biasa. pengelolaan waktu tersebut. Iya. Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran Anda di pelajaran berikutnya? Bukannya pertanyaannya barusan Ibu ucapkan. Ya, langkah konkretnya, Pak. Misalkan untuk manajemen waktu tadi, Bapak harus melakukan apa di kedepannya. Kemudian untuk mengkondisikan kelas agar lebih baik, Bapak harus bagaimana begitu. Mungkin dari Bapak sendiri. Manajemen ya sama. Iya. Oke, langkah konkret dan manajemen kelas tadi ya tetap Menggunakan SPP. iya itu aja dulu sementara ini. Sementara seperti itu. Seperti itu. Dengan SPP kayaknya anak-anak lebih kembali antusias dan bisa kembali fokus terhadap pelajaran ya, Pak. Iya. Betul itu. Iya. Iya, seperti yang sudah saya lihat pada waktu observasi pembelajaran Bapak tadi, memang begitu. Yang Bapak lakukan di kelas sudah luar biasa. Memang yang saya rasa yang benar apa yang dikatakan Pak Yud bahwa kurangnya manajemen waktu dan cara
mengkondisikan kelas atau manajemen kelasnya yang masih perlu diperbaiki ya Pak Yudi. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian wawancara pasca observasi yang sudah saya lakukan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Yuyut. Semoga pembelajaran Pak Yuyut ke depannya yang sudah baik akan lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk Pak Aris, terima kasih yang sudah mendampingi wawancara saya hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.